Waktu berlalu, hari demi hari. Dari perspektif Juzi, Huo Yuhao harus segera bergerak. Setidaknya, ia harus membuat semacam serangan menyelidik, dan berusaha menghancurkan beberapa alat jiwa pengawasan mereka di sisi ini. Kemampuan menyembunyikannya bisa dimaksimalkan hanya ketika ada alat jiwa pengawasan yang lebih sedikit. Yang membuatnya agak lengah adalah bahwa dia masih menunggu ketika 5 hari berlalu. Huo Yuhao tidak muncul pada akhirnya, dan rencana mereka berhasil dilaksanakan. Mereka mulai mengekstraksi logam dari tambang. Jalanan terlalu jauh, dan di samping kondisi mengerikan di tempat yang dingin dan mengerikan seperti ekstrim North, transportasi sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, Juzi telah memutuskan sebelum mereka pergi bahwa mereka akan mengekstraksi, memperbaiki, dan memproses semuanya di tempat. Mereka hanya akan mengangkut semua logam langka ketika penyempurnaan selesai. Su Tianran adalah satu-satunya orang di luar Legiun yang tahu bahwa dia ada di sini secara pribadi, sementara semua logam langka yang akan mereka ekstrak dari operasi ini semua akan menjadi milik keluarga kerajaan kekaisaran, yang akan memperkuat kendali mereka atas keluarga kekaisaran. Semuanya diatur setelah dia berdiskusi dengan Su Tianran. Apakah dia benar-benar pergi? Itu tidak seperti kepribadiannya. Dia selalu menjadi orang yang berani ketika tekanan terus menumpuk, dan dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika aku musuhnya, tidak ada alasan baginya untuk pergi begitu saja, karena dia bertekad untuk menentangku. Juzi sedih seperti dia curiga. Sejujurnya, dia lebih suka berbenturan dengan Huo Yuhao daripada menerima berita sekali lagi bahwa dia telah kehilangan dia. Pada akhirnya, dia memiliki otoritas mutlak atas pasukan di sini, dan yang harus dia lakukan adalah tidak menyakitinya, bahkan jika mereka saling berhadapan di medan perang. Dia tidak merasa sangat nyaman berpikir bahwa dia akan pergi begitu saja, pasti kerangka pikiran yang rumit secara emosional. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Tentu saja, Huo Yuhao tidak menyerah. 3 hari setelah meninggalkan pasukan besar Kekaisaran Sun Mun, setelah melakukan perjalanan terus-menerus untuk waktu yang lama, ia berada di dalam wilayah inti ekstrim North. Huo Yuhao tidak mengalami banyak kesulitan saat dia terbang ke depan. Binatang buas khas tidak bisa mengancamnya sama sekali dengan kekuatannya, dan bahkan mereka yang relatif lebih kuat akan segera melarikan diri ketika dia meniru aura permaisuri es. The Ice Jade Empress Scorpion adalah salah satu dari Three Heavenly Kings Extreme North. Sebagian besar binatang jiwa tingkat tinggi dari Extreme North sangat akrab dengan aura permaisuri es, dan itulah alasan mengapa imitasi Huo Yuhao hampir selalu berhasil. Temperatur turun bahkan lebih ketika mereka memasuki wilayah inti Extreme North. Ada angin topan dan angin kencang menggigit di langit. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana terbang ketika dia terakhir di sini, jadi dia tidak belajar seberapa kuat badai ini. Kali ini, dia langsung mengalami pukulan segera setelah dia terbang ke wilayah inti ekstrim North. Embusan angin yang kuat menyapu, dan Huo Yuhao tidak bisa menahan sama sekali saat dia terlempar lebih tinggi ke langit. Embusan yang mengerikan ini sangat kuat dan eksplosif. Jika tubuh Huo Yuhao tidak cukup tangguh, dan jika dia tidak memiliki jiwa bela diri Ais Ultimate, dia akan hancur berkeping-keping. Huo Yuhao nyaris tidak bisa mendarat di tanah. Dia diliputi ketakutan, dengan pengetahuannya tentang individu-individu yang kuat, hembusan angin itu mungkin setara dengan serangan Sol Douluo berdering 8 dengan kekuatan penuh. Dia baru saja memasuki wilayah inti ekstrim North. Bukankah lebih mengerikan lagi jika dia masuk lebih dalam? Tidak heran dia hampir tidak pernah melihat binatang jiwa terbang di langit di sini. Itu sesuai dengan namanya sebagai tempat terlarang bagi manusia. Wilayah inti ekstrim North berbagi nama dengan tempat pembantaian Great Stardew Forest. Bahkan hutan Evil Demon Kekaisaran Sun Mun jauh lebih rendah. Pada akhirnya, hutan Evil Demon mendapatkan reputasinya karena seberapa kuat Evilleye Tyrant King. Tempat pembantaian Great Stardew Forest mengandung banyak binatang buas, dan ancaman di wilayah inti ekstrim North bukan dari binatang jiwanya, itu dari lingkungannya. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan Titlet Douluo tidak bisa bertahan terlalu lama. Udara sangat kering, sementara angin dingin memotong seperti pedang. Tidak ada satupun batang rumput yang bisa dilihat, dan suhu yang sangat rendah akan terus-menerus membakar kekuatan jiwa guru jiwa.
Hampir mustahil bagi mereka untuk tinggal di sini. Lagi pula, para master jiwa tipe S adalah minoritas. Karena itu, sangat sedikit penguasa jiwa yang datang ke tempat ini untuk berburu binatang buas. Ini adalah alasan mengapa kekuatan keseluruhan dari jiwa-jiwa ekstrim utara telah tumbuh ke tingkat yang hebat selama berabad-abad. Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini tidak cocok untuk dihuni oleh makhluk buas jiwa, mungkin tidak akan lama bagi makhluk buas ekstrim utara untuk mengejar kekuatan binatang buas bintang besar Do Forest. Huo Yuhao tidak lagi berani terbang di langit setelah pelajaran yang telah dipelajarinya. Dia berjalan di tanah, dan meskipun ada hembusan angin dingin yang memotong udara di dekat tanah, mereka jauh lebih lembut dibandingkan dengan angin yang lebih tinggi. Huo Yuhao memiliki Skydream Ichewom untuk melindunginya terakhir kali dia ada di sini, dan baru kemudian dia bisa melawan flu yang parah. Dia kembali ke sini bertahun-tahun kemudian sekarang, dan dia merasa sedikit aneh. Kembali selama pertama kali dia di sini, dia selemah semut dibandingkan dengan makhluk lain di Extreme North. Tanpa bantuan Skydream Ichewom, hanya lingkungan di sini yang akan membunuhnya berkali-kali. 10 tahun kemudian, hari ini, ia memiliki kemampuan untuk menghadapi kondisi mengerikan lingkungan ini sendirian. Selanjutnya, 2 Three Heavenly Kings dari Extreme North menemaninya. 10 tahun yang lalu, dia melakukan ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani pikirkan. Huo Yuhao tidak meminta permaisuri es atau permaisuri salju apapun saat mereka terus maju. Permaisuri es dan salju akan memberitahunya ketika mereka tiba. Dia bergerak maju sangat alami saat matanya melirik ke arah kirinya. Ada kehidupan yang beriak dari tempat itu, dan gelombang-gelombang itu sangat kuat. Apa itu? Huo Yuhao segera menggunakan deteksi spiritual dan memperluasnya ke kejauhan. Dia dengan cepat melihat beberapa binatang buas. Ada beberapa beruang utara ekstrim yang berotot. Beruang-beruang ini sangat besar, setidaknya 7 hingga 8 meter ketika mereka berdiri, sementara tubuh mereka sangat tebal dan tangguh. Jiwa binatang ini memiliki bulu yang tebal, dan kekuatan mereka menakutkan. Selain itu, kekuatan ledakan mereka begitu besar sehingga mereka bisa melompat jarak pendek secepat binatang buas tipe agility. Mereka tinggi dalam rantai makanan di dataran es ekstrim North. Ada 4 beruang di sini, dan 3 di antaranya tumbuh, sementara hanya ada 1 yang relatif lebih kecil, hanya 3 meter. Itu tampak seperti bayi beruang. Beruang utara ekstrim yang telah dewasa harus memiliki setidaknya 1000 tahun budidaya, tetapi seseorang tidak dapat meremehkan ancaman mereka hanya karena mereka hanya binatang buas 1000 tahun. Beruang utara ekstrim di tempat ini seperti beruang Teroclave Dark Golden di hutan Great Stardow. Ribuan tahun ekstrim beruang utara bisa menyaingi 10.000 jiwa-jiwa normal, dan meskipun kekuatan bertarung mereka masih tidak bisa menyaingi beruang Teroclaw Dark Golden, sangat sedikit binatang buas yang berani memprovokasi mereka. Pada saat ini, keempat beruang utara ekstrim ini sedang mengisi daya di Huo Yuhao dengan kecepatan sangat tinggi. Huo Yuhao langsung merasa sedikit jengkel, karena dia akhirnya ingat karakteristik Extreme North Bears. Binatang buas yang kuat seperti itu di Extreme North memiliki indera penciuman yang sangat sensitif, karena Extreme North selalu memiliki kelangkaan makanan. Karena itu, indera penciuman mereka menjadi sangat kuat melalui evolusi yang konsisten. Mereka dapat mencium makhluk hidup lain dari jarak beberapa kilometer, dan jelas bahwa mereka telah menemukannya, dan memperlakukannya seperti mangsa. Huo Yuhao tidak lari, karena dia telah mengingat beberapa informasi tentang Extreme North Bears. Ketika dia menjalani pelatihan dalam rencana tentara tertinggi, gurunya yang mengajarinya tentang makanan memberitahunya bahwa kaki Extreme Bears adalah yang paling enak di antara beruang-beruang lainnya. Itu karena mereka tinggal di Extreme North, dan di bawah pemurnian terus-menerus dari hawa dingin yang parah, cakar mereka sangat gemuk dan berair. Mereka dapat dimasak dengan metode khusus tertentu, dan mereka akan terasa sangat lezat, sementara sangat bergizi bagi manusia. Mereka sangat bermanfaat bagi para penguasa jiwa. Namun, tidak ada yang benar-benar berani mencoba membunuh mereka, karena mereka secara alami sangat ganas dan kuat. Mereka tinggal di wilayah inti Extreme North, dan nafsu tuan jiwa tidak cukup bagi mereka untuk memberikan hidup mereka di tempat ini. Oleh karena itu,
Kaki ekstrim North Bears dijual dengan harga yang sangat tinggi di setiap kekaisaran di benua itu. Ada 4 beruang utara ekstrim. Karena kau memperlakukanku seperti makanan, maka aku tidak akan memberimu kesempatan. Mari kita lihat siapa yang memakan siapa yang pada akhirnya. Kamu tidak bisa menyakiti mereka. Suara Ice Empress dan Snow Empress terdengar di laut spiritual Huo Yuhao pada saat yang sama. Mulut Huo Yuhao berkedut saat dia berusaha melawan mereka. Mengapa? Hanya mereka yang bisa memperlakukan saya seperti makanan, tetapi saya tidak diizinkan memakannya. Alasan macam apa itu? Petik 2. Permaisuri Es mendengus dingin dan berkata, jika saya mengatakan tidak, itu berarti tidak. Tidak ada banyak binatang buas di ekstrim North di tempat pertama, dan beruang ini dianggap salah satu spesies langka. Jika beruang ini dapat tumbuh hingga mencapai 10.000 tahun budidaya, mereka akan menjadi kekuatan tempur utama dari jiwa-jiwa ekstrim utara. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meluncurkan gelombang binatang? Siapa yang akan Anda targetkan? Huo Yuhao berkata dengan putus asa. Permaisuri Es membentak, bagaimana menurutmu? Apakah Anda tidak ingin berurusan dengan pasukan kekaisaran Sun Moon? Anda pikir Anda bisa melakukannya sendiri? Petik 2. Apa? Anda dapat memerintahkan beruang es itu? Huo Yuhao menjawab dengan kaget. Permaisuri Es tertawa dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi kesombongan di matanya sangat jelas. Keempat beruang itu mengisi dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka muncul dalam visi Huo Yuhao. Ekstrim North Bears sangat berotot, sementara anggota tubuh mereka berkembang sangat baik, tetapi otak mereka tidak sesederhana itu. 3 beruang yang tumbuh cepat menyebar, dan yang paling gemuk di tengah berlari menuju Huo Yuhao. 2 lainnya membungkus sisi, sementara yang terkecil mengikuti di belakang. Mereka mengelilinginya. Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah cakar beruang, sayang sekali mereka begitu lezat. Beruang terbesar dikenakan biaya pertama. Ketika melihat Huo Yuhao, yang berdiri di sana dengan tenang, dan permaisuri es dan salju di belakangnya, itu juga tertegun sejenak. Itu adalah pertama kalinya menemukan manusia yang begitu tenang. Binatang buas yang memiliki kultivasi yang relatif lebih rendah seperti ini belum pernah melihat Ice Empress atau Snow Empress sebelumnya, terutama ketika mereka tidak memiliki bentuk ini. Mereka dalam bentuk manusia sekarang, dan tidak ada bedanya dengan manusia ketika mereka sengaja menyembunyikan aura mereka. Ekstrim North Bear meraung ketika keagungannya diabaikan. Itu menyerang Huo Yuhao dengan tubuh berototnya, dan tubuhnya yang besar berdiri saat mengayunkan cakarnya ke arahnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao telah dilatih tentang hal itu sepanjang waktu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika beruang menggunakan kekuatannya, bulunya yang tebal segera diisi dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan setiap helai rambut menjadi seperti jarum. Bulunya adalah pertahanan terbaiknya. Tidak ada pertanyaan bahwa beruang ini adalah sejenis binatang jiwa di mana tubuhnya sendiri adalah kekuatan utamanya. Ekstrim North Bears berbagi karakteristik yang serupa dengan beruang Dark Golden Terrorclaw, kecuali ia tidak memiliki cakar yang menakutkan dari Dark Golden Terrorclaw Bear. Huo Yuhao melirik permaisuri es dan permaisuri salju, dan ketika dia menyadari bahwa mereka tidak berniat melakukan apapun, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan beruang itu memukulnya. Dia maju ke depan untuk menghadapi beruang dengan tubuh seperti iblis, dan dia meraih kaki kanan beruang yang sedang mengusapnya dengan kedua tangan saat dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya. Meskipun jiwa bela diri Huo Yuhao tidak memiliki apapun yang didasarkan pada kekuatan, dia telah mendapatkan sebagian dari kekuatan naga emas setelah Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya. Selain fakta bahwa dia memiliki 7 cincin jiwa, dia jelas tidak takut pada beruang di depannya dalam hal kekuatan. Huo Yuhao mengayunkan tubuh besar 8 meter tinggi beruang itu ke udara dan mengirimnya menabrak permukaan es ketika dampak ledakan terdengar. 2 beruang lainnya yang masuk dari sisi sayap terkejut. Namun, mereka mempercepat karena mereka menuduh Huo Yuhao dengan marah. Seperti inilah pria dan 2 wanita itu. Tubuh Huo Yuhao berkedip, dan dia tidak mengambilnya dengan paksa lagi. Sebagai gantinya, dia berlari di belakang Ice and Snow Empress.
Jika kalian berdua tidak akan membiarkan aku makan cakar beruang, tidakkah seharusnya kamu setidaknya melakukan sesuatu? Permaisuri Es mendengus ketika dia melepaskan aura yang awalnya dia tekan. Aura yang tak tertandingi segera dilepaskan, dan tekanan luar biasa yang dimiliki oleh 100.000 tahun jiwa buas memangsa 3 beruang es. 3 beruang yang mengamuk bertindak seolah-olah mereka disiram oleh seember air dingin ketika agresi histeris mereka segera menghilang. Mereka menggeram pelan saat mereka tersandung mundur. Beruang yang dihantam Huo Yuhao ke tanah berguling ke satu sisi, sikapnya nyaris lucu. Beruang mungil yang mengikuti dari belakang langsung berhenti ketika merasakan aura ini. Ia menutupi kepalanya dengan cakarnya dan berbaring di tanah dengan bokongnya terangkat tinggi ke udara, begitu saja, dan itu sama menghiburnya dengan yang bisa didapat. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri es. Huo Yuhao menghela nafas kekaguman. Mata Ice Empress menyala dengan lampu hijau saat suara aneh terdengar di mulutnya. Suara ini memiliki kualitas yang sangat menarik dan memikat, tampaknya bahasa jiwa binatang. 3 beruang mengangguk terus-menerus ketika mereka mendengar suaranya. Seorang atasan yang memberi mereka banyak tekanan berarti mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk menolak. 3 beruang bangkit setelah beberapa saat ketika mereka dengan cepat lari ke kejauhan. Permaisuri Es menatap mereka ketika mereka pergi dan bergumam, senang rasanya bisa kembali. Snow, alangkah baiknya jika kita masih diktator di tempat ini. Kami tidak memiliki musuh alami di sini, dan tidak ada yang ada di sekitar untuk menentang kami. Ini adalah surga kita. Petik 2. Permaisuri salju melayang di sebelahnya dan tersenyum ketika dia menjawab, saya mohon berbeda. Saya mulai memahami manusia sejak saya berjalan ke dunia manusia. Selama beberapa bulan dan tahun terakhir, kami selalu membenci manusia, dan kami membenci mereka karena mengganggu cara hidup kami. Namun, kita sangat terganggu oleh binatang buas di sini dibandingkan dengan Great Stardew Forest. Meskipun aku kehilangan ingatan setelah mengikuti Yuhao, aku masih bisa melihat dunia luar dengan sangat jelas sebagai putri salju. Kita harus mengakui bahwa manusia memiliki kecerdasan dan kreativitas yang lebih tinggi dari kita, dan kita hanya dapat beradaptasi dengan alam, sementara mereka dapat mengubah segalanya. Inilah alasan mengapa manusia bisa menaklukkan seluruh benua meskipun mereka sangat lemah pada awalnya ketika mereka dilahirkan. Mereka terlalu kreatif. Jika saya diberi kesempatan untuk memilih lagi, mungkin saya akan memilih untuk menjadi manusia. Petik 2. Tubuh The Ice Empress bergetar. Dia tidak berpikir Ratu Salju akan mengatakan sesuatu seperti itu, karena ini bukan Ratu Salju yang dia tahu. Permaisuri Es berbalik ke arahnya, matanya penuh keheranan. Permaisuri Salju tersenyum dan berkata, apakah Anda terkejut? Apakah Anda belum melihat semuanya, Ice? Pikirkan tentang itu. Sudah berapa lama kami tinggal di Extreme North, dan sudah berapa lama kami memerintah tempat ini? Bukankah kamu sudah cukup? Saat ini, saya hanya ingin menggunakan tahun-tahun sisa hidup saya untuk mengalami hal-hal lain, sebanyak yang saya bisa. Ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk merasa bersemangat, dan merasa mulia. Saya tidak akan menyesal bahkan jika Yuhao tidak berhasil pada akhirnya. Mungkin saya akan memilih untuk mengompresi asal saya dan bergabung dengan manusia lain ketika itu terjadi, dan saya akan menjadi manusia sekali lagi. Petik 2. The Ice Empress berkata, kamu telah berubah, Snow. Permaisuri Salju tersenyum. Iya, saya sudah berubah. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mengizinkan Anda untuk bersama Skydream? Omong-omong, bagaimana dia layak untukmu? Petik 2. Sang Ice Empress memerah saat dia menundukkan kepalanya. Dia telah menyembunyikan emosinya sejak hari itu, dan dia belum benar-benar memperhatikan Skydream Ichewon. Skydream Ichewon tidak khawatir, dan dia hanya bertahan dengannya setiap hari dan bertanya tentang kesehatannya. Ekspresi cinta Sang Ratu Es membuatnya bahagia, dan yang membuatnya semakin bersemangat adalah bahwa permaisuri salju tidak menghentikan mereka dari kebersamaan. Sebaliknya, dia menambahkan bahan bakar ke api. Permaisuri Es berkata setelah beberapa saat, ya, Anda telah berubah, dan saya juga telah berubah. Mungkin, semua ini karena manusia telah mempengaruhi kita. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara.
Aku tidak meminta kalian untuk mengubah apapun. Huo Yuhao berkata tanpa daya. The Ice Empress mendengus dan berkata, kami bisa melihat semua yang Anda lakukan. Anda telah mengubah kami melalui pengaruh yang tak terlihat. Petik 2. Dia berhenti sejenak setelah itu, lalu melanjutkan, mungkin aku harus merasa beruntung, karena kaulah yang telah menunjukkan kepada kita dunia manusia. Sebelum saya bertemu dengan Anda, saya selalu percaya bahwa manusia itu mungil dan menyedihkan dengan semua keserakahan, kekejaman, dan kelicikan mereka. Yang mereka tahu hanyalah mengambil dari alam. Tapi kamu secara bertahap telah mengubah perspektifku setelah kita bertemu, dan aku menyadari bahwa ada manusia seperti kamu yang ditentukan dengan emosi mereka. Kreativitas dan bakat Anda, dan banyak hal lainnya, tidak diberikan kepada saya oleh saya atau Skydream Icewon. Kami membantu Anda, tetapi sebenarnya Anda telah membantu kami juga. Kami telah belajar banyak hal dari Anda. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak bisakah kamu begitu menyentuh? Namun, Brother Skydream harus benar-benar berterima kasih kepada saya. Tanpa saya sebagai vessel, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggerakkan hati Anda. Petik 2. Jangan bicara tentang dia. Empress Ice balas dengan malu-malu. Huo Yuhao tersenyum sambil melanjutkan. Ice Empress, karena kamu sudah memastikan perasaanmu, mengapa kamu masih melarikan diri dari mereka? Di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat Anda atau seberapa kuat kita akan menjadi di masa depan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Sama seperti hari itu ketika saya dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Saya tidak pernah berharap untuk jatuh dalam perangkap, dan jika saya tidak beruntung hari itu, di samping tanggapan yang sesuai, mungkin saya akan mati. Nasib Anda akan berubah karena kematianku. Petik 2. Permaisuri Es mengerutkan kening berkata, apa yang kamu coba katakan? Jangan bertele-tele tentang semak belukar. Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya mencoba untuk memberitahu Anda bahwa hidup ini singkat, dan kita harus menikmati kebahagiaan kita selagi kita masih bisa. Karena Anda sudah memastikan perasaan Anda, mengapa Anda tidak memperlakukannya demikian? Brother Skydream benar-benar menyukai Anda, dan karena Anda juga menyukainya, maka Anda harus menerima perasaannya dengan serius. Petik 2. Permaisuri Es semakin memerah ketika dia memutar matanya dan berkata, kalian laki-laki hanya tahu bagaimana membantu laki-laki lain. Huo Yuhao terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik ke Snow Empress dan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Permaisuri Salju tersenyum polos dan berkata, kami menunggu, yang harus kami lakukan adalah menunggu di sini. Tunggu. Huo Yuhao mulai mengerti. Sepertinya Permaisuri Es meminta beruang-beruang itu untuk menyampaikan beberapa pesan. Tepat pada saat itu, bingkai elegan Ratu Salju tiba-tiba meluncur mundur dan melayang ke langit seperti penampakan. Hati-hati, Snow Empress, Huo Yuhao buru-buru berteriak padanya. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkannya badai itu di langit, tetapi Permaisuri Es mengungkapkan senyum mengejek. Permaisuri Salju sepertinya dia tidak mendengar suara Huo Yuhao saat dia melayang ke udara. Dia hanya menari di udara, dan dia tidak menginjak apapun saat dia melenggang ke angin. Dia secara bertahap melepaskan auranya. Auranya tidak mengintimidasi seperti Permaisuri Es, tetapi Huo Yuhao menyadari betapa terkejutnya bahwa segalanya redup ketika auranya dilepaskan. Salju putih menghilang. Semua es dan salju menjadi biru, dan sosok yang menari di langit adalah satu-satunya yang berwarna putih. Lengan panjangnya melambai ketika pita putih menari-nari di sekitarnya. Kepingan salju biru itu berputar di sekelilingnya ketika mereka berdesir dan terbuka. Putri salju itu seperti semangat salju. Posturnya yang luar biasa membuatnya tampak seperti telah menjadi inti dari wilayah inti ekstrim North. Mata Huo Yuhao membeku. Dia tidak pernah menyangka seseorang memiliki postur yang begitu indah, dan seseorang bisa begitu memikat. Permaisuri salju memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia tampak hampir sepenuhnya tenggelam dalam tariannya ketika hembusan angin di udara menjadi lembut. Temperatur sepertinya naik sedikit di tengah kepingan salju yang berkibar. Tidak ada kehangatan, tetapi juga tidak ada hawa dingin.
hanya ada kesejukan murni dan menyegarkan. Rona biru membentang jauh ke kejauhan. Di mana-mana yang bisa dijangkau matanya, ternoda biru, sementara langit dan tanah tidak bisa dipisahkan lagi. Perasaan ini luar biasa. Huo Yuhao percaya, pada saat itu, bahwa ini adalah pemandangan paling indah yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Jantungnya mabuk pada saat ini, sementara kekuatan jiwa tipe S di tubuhnya berdesir bersama dengan tarian Ratu Salju. Putri Salju menari di langit yang dingin. Permaisuri Salju adalah makhluk yang unik. Dia adalah makhluk hidup yang dibentuk oleh energi asal es yang paling murni dari surga dan bumi di dalam wilayah inti ekstrim North, dan setelah bertahun-tahun kehamilan dan pertumbuhan, akhirnya mengembangkan pikiran dan kecerdasannya sendiri. Dia akhirnya menjadi makhluk yang cerdas. Bentuk aslinya terdiri dari unsur-unsur paling murni. Jika esens es berjenis misterius adalah harta, maka dia adalah putri ekstrim North. Icheski Snow Lady, diberkati dan unik, permaisuri salju, menari ketika kepingan salju melayang di udara. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa dia perlahan mengalami saat-saat pencerahan dari tarian yang luar biasa indah ini. Tetapi bahkan dia tidak jelas apa yang dia ketahui. Mungkin ini hanya salah satu pengalamannya yang paling aneh. Permaisuri es berdiri di samping Huo Yuhao, matanya benar-benar mabuk. Dia juga tenggelam dalam tarian Snow Empress. Permaisuri salju selalu menjadi peri salju. Tarian Ratu Salju berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya turun dari langit dan kembali ke sisi Huo Yuhao. Ekspresinya tampak sangat tenang, dan tidak seseram permaisuri es, tetapi Huo Yuhao bisa tahu dari emosinya bahwa dia merasa sangat bahagia. Iya, mereka di rumah, dan mereka harus bahagia. Tepat pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan banyak energi kehidupan muncul dari luar cakrawala. Gelombang ini bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritual dan mengarahkannya ke kejauhan. Itu, murid Huo Yuhao langsung berkontraksi, dan rasa takut muncul di matanya. Wilayah inti ekstrim North masih merupakan dunia es dan salju yang membentang hingga ujung cakrawala, dan tidak ada jejak kehidupan pun yang bisa dilihat. Namun, Huo Yuhao bisa melihat dalam jangkauan deteksi spiritualnya bahwa ada ribuan dan ribuan binatang buas berkumpul di arahnya. Jiwa-jiwa binatang ini memiliki berbagai bentuk. Ada binatang buas terbang yang jarang terlihat di ekstrim North, sementara lebih dari mereka ada di tanah. Beruang utara ekstrim yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya ada di sini, dan ada banyak spesies lain yang belum pernah dilihatnya. Setiap binatang buas tampak sangat bersemangat, dan mereka berlari ke arahnya secepat mungkin. Ini adalah kedua kalinya Huo Yuhao melihat kumpulan makhluk jiwa yang spektakuler. Terakhir kali ini terjadi adalah ketika Great Stardew Forest meluncurkan gelombang binatang melawan Shrek City. Tidak ada banyak binatang buas dibandingkan dengan saat itu, tapi ini hampir keajaiban, mengingat bahwa wilayah inti ekstrim North hampir tidak berpenghuni. Huo Yuhao dengan cepat tenang setelah kejutan yang sangat sesaat. Mungkin hanya permaisuri salju yang dapat membuat pemandangan spektakuler seperti ini di ekstrim North. Bahkan permaisuri es tidak sebaik dia dalam hal ini. Permaisuri salju adalah nomor 3 dalam 10 besar binatang buas, dan merupakan diktator sejati ekstrim utara. Dia adalah makhluk jiwa yang tangguh dengan 700.000 tahun budidaya. Dari 10 binatang buas besar, hanya 3 teratas yang mengendalikan wilayah tertentu. The Beast God, Ditian, mengendalikan inti benua, Great Stardew Forest. Evil Tyrant King berkuasa atas hutan Evil Demon, dengan binatang paling berjiwa di dalam kekaisaran Sun Moon. Namun, jangkauan Ratu Salju adalah yang terluas. Di dataran es ekstrim North yang membentang sampai ke ujung dunia, setiap jiwa binatang tunduk pada perintahnya. Dia adalah ratu di tempat ini, dan juga diktator. The Beast God atau Evil Tyrant King tidak pernah datang ke tempat ini untuk menantang otoritas Ratu Salju. Bahkan Dewa Binatang tidak percaya diri mengalahkan permaisuri salju di lingkungan seperti ekstrim North. Selain itu, tidak ada tempat lain yang dihuni oleh Beast Soul yang sekohrim ekstrim. Huo Yuhao bergabung dengan permaisuri salju secara kebetulan dan kebetulan saat itu, dan dia menjadi rohnya. Permaisuri salju hampir menghancurkan tubuhnya karena dia memiliki terlalu banyak kekuatan pada dirinya sendiri,
dan cecer Necromancer Electrolux harus membakar sisa-sisa indera ilahi sehingga Huo Yuhao bisa menyelesaikan fakta kesetaraan pada akhirnya. Ratu Salju menjadi Putri Salju sesudahnya. Pada awalnya, dia seperti Putri Huo Yuhao, dan perilakunya yang imut membuat semua orang menunjukkan kasih sayang yang lembut untuknya. Wanita salju itu berangsur-angsur tumbuh, tetapi dia selalu berada di sisi Huo Yuhao, selalu membantunya, menemaninya, dan mendukungnya. Dalam hati Huo Yuhao, Putri Salju sudah menjadi keluarga. Statusnya dalam hatinya hampir bisa dibandingkan dengan Donger. Namun, Permaisuri Salju telah memulihkan ingatannya belum lama ini karena Manifold Mysterious Ice Essence. Huo Yuhao merasa bingung dan tidak berdaya, dia tidak takut pada apapun kecuali bahwa Permaisuri Salju akan meninggalkannya. Putri Salju telah menjadi Ratu Salju, dan dia bisa merasakan bahwa mereka kurang akrab, dan ada lebih banyak rasa hormat. Rasa hormat dalam hatinya telah mencapai tingkat setinggi mungkin pada saat ini. Dia akhirnya mengerti bahwa Putri Salju kecil yang pernah memperlakukannya seperti seorang ayah adalah diktator ekstrim North, dan dia memerintah lebih dari ribuan jiwa buas. Permaisuri Salju, dia Permaisuri Salju. Kesedihan samar perlahan-lahan muncul di bagian bawah mata Huo Yuhao, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Ekspresinya sangat tenang, tetapi ada sedikit kesedihan di hatinya. Jika mungkin, dia benar-benar berharap bahwa Permaisuri Salju masih menjadi Putri Salju, dia bahkan berharap bahwa dia akan tetap menjadi Putri Salju kecil yang telah membuat perjanjian dengannya pada awalnya. Permaisuri Salju hanya berdiri diam di sana dan menatap ke kejauhan saat sudut mulutnya melengkung menjadi senyum yang indah. Kelompok besar makhluk jiwa datang semakin dekat. Mata Sang Ice Empress juga bertambah bersemangat, ya, mereka kembali, dan mereka kembali di dunia tempat mereka berkuasa. Ribuan binatang buas bergemuruh melintasi dataran es ekstrim North, pemandangan yang langka. Gelombang binatang buas besar berkumpul di arah Huo Yuhao dengan sangat cepat, dan mereka berhenti hanya ketika mereka tiba 1000 meter dari Permaisuri Salju dan Permaisuri Es. Semua binatang buas di ekstrim North perlahan-lahan bersujud di tanah setelah mereka mencapai tempat ini, menghadapi Ratu Salju dan Permaisuri Es dengan sikap paling hormat dan pemujaan. Jiwa binatang di kejauhan secara bertahap membentuk lingkaran yang berdiameter 2000 meter. Ketebalan lingkaran ini berangsur-angsur meningkat ketika jumlah binatang jiwa bertambah. Sebagian besar binatang jiwa ekstrim North berwarna putih. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, orang akan berpikir bahwa mereka hanya salju yang menumpuk di bukit-bukit kecil. Beberapa binatang buas yang ukurannya relatif lebih besar sangat menarik perhatian. Permaisuri Salju berdiri di sana dengan tenang ketika ekspresi di wajahnya yang cantik menjadi dingin. Dia hanya berdiri di sana, bangga dan menyendiri, dan tidak ada binatang jiwa lain yang berani berdiri dengan bangga seperti dia. Mereka kagum, mereka menyembah penguasa mereka. Permaisuri Salju sudah pergi terlalu lama. Namun meski begitu, tak seorang pun di ekstrim North berani melupakan auranya. Dia adalah orang yang melindungi surga mereka, dan keberadaannya membuat setiap makhluk jiwa di ekstrim North tunduk pada perintahnya. Tidak ada satupun makhluk jiwa yang kuat yang berani melawan pemerintahannya. Ekstrim North memiliki sangat sedikit konflik sejak Permaisuri Salju mengambil alih sebagai penguasa. Tidak ada yang berani menantang atau melanggar otoritasnya. Setiap makhluk jiwa tahu bahwa Permaisuri Salju adalah Icheski Snow Lady, roh salju. Dia bisa merasakan segala sesuatu di mana ada salju dan es. Pada awalnya, mereka takut akan Permaisuri Salju, tetapi rasa takut ini perlahan menjadi hormat. Binatang buas yang paling ganas dan dominan di ekstrim North akhirnya kehilangan nyawa mereka karena 3 teknik utama Ratu Salju. Tidak ada lagi suara perlawanan. Satu-satunya orang yang bisa memutuskan segalanya dan mendikte semuanya adalah suara sedingin es Icheski Snow Lady. Semakin banyak binatang buas berkumpul di lapisan luar. Namun, dataran es masih sangat sepi, dan orang harus mendengarkan dengan sangat cermat untuk mendengar napas binatang buas. Mereka terengah-engah, bagi banyak dari binatang buas ini, untuk dapat melihat Permaisuri Salju secara pribadi adalah kehormatan terbesar dalam hidup mereka. Beruang-beruang dari sebelumnya juga telah kembali. Namun,
Mereka hanya berbaring sujud di lapisan luar, mereka bahkan tidak layak memasuki lingkaran dalam. Ada beruang yang sangat besar yang kembali bersama mereka. Tubuh beruang yang luar biasa ini seperti bukit kecil saat berjalan, dan meskipun merangkak, tingginya masih lebih dari 15 meter. Bulu tebal menutupi rangkanya yang sangat besar, memancarkan rona perak pudar. Ketika beruang besar ini muncul, makhluk buas jiwa yang sujud di tanah dengan cepat membuka jalan sehingga bisa lewat. Ia berjalan ke lingkaran paling dalam dan menghadap Ratu Salju sebelum ia bersujud juga. Tindakannya seperti beruang kecil yang dilihat Huo Yuhao sebelumnya, pantatnya yang besar terangkat tinggi ke udara, dan bagian atasnya rata di tanah. Kepalanya yang besar bergoyang lemah saat merintih lembut di Snow Empress. Suara itu membuatnya tampak seperti beruang yang baru saja bertemu pemiliknya, penuh dengan kekaguman. Permaisuri salju tersenyum tipis ketika dia melihat beruang itu, dan dia melambai padanya dengan lembut. Jiwa binatang bersujud di ekstrim north segera menatap beruang es, mata mereka penuh dengan iri. Beruang raksasa itu sangat gembira saat berdiri dan melolong dengan gembira ke udara sebelum berlari menuju Ratu Salju. Beruang itu terlalu besar, dan larinya seperti gunung kecil yang melompat-lompat di dataran es ekstrim north. Tubuhnya yang sangat gemuk akan meninggalkan bekas yang dalam di tanah setiap kali mendarat. 1000 meter hanyalah sekejap mata untuk beruang ini. Tiba-tiba melambat hanya ketika itu 50 meter jauhnya dari Ratu Salju, dan itu benar-benar merangkak 50 meter terakhir sampai tepat di depannya. Kepalanya berdiameter lebih dari 2 meter, tapi masih menunduk di hadapan permaisuri salju. Hidungnya yang besar, yang berbeda dari bulu putihnya, sedikit merah muda, mencuat ke depan. Huo Yuhao merasa seolah-olah pernapasan orang ini hampir bisa menciptakan badai. Dia tidak perlu menggunakan deteksi spiritual untuk dengan jelas menilai bahwa beruang ini adalah binatang jiwa ratus ribu tahun. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan dewa bintang besar Do Forest, Huo Yuhao menduga bahwa beruang ini tidak bisa jauh lebih lemah. Namun, itu sangat hormat terhadap permaisuri salju, jauh lebih hormat daripada Bear Lord terhadap dewa binatang.